Assalamualaikum kelas 7. Gimana kabarnya nih hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, masuk ke bulan Zulhijjah ya. Sekarang tanggal 1. Coba siapa yang puasa nih? Ada nggak yang berpuasa? Baiklah, kita masih di bab 1, teks deskripsi. Tapi dengan materi yang berbeda. Nah, kalau berbicara tentang teks deskripsi, pertemuan yang lalu masih ingat tidak? Apa itu teks deskripsi? Ya benar, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran atau penjelasan tentang objek secara terperinci. Pokoknya sejelas-jelasnya, serinci-rincinya tentang objek itu adalah teks deskripsi. Kita masuk ke dalam materi hari ini. Materi hari ini tentang struktur teks deskripsi. Nah, identifikasi deskripsi bagian dan simpulan. Di buku hanya ada 2 nih, identifikasi dan deskripsi bagian saja. Nah, untuk simpulan nih yang nomor 3 ini, untuk simpulan atau kesan ini, itu sifatnya kondisional tergantung teks. Kalau di teksnya ada simpulan atau kesan, itu berarti untuk strukturnya ada 3. Kalau tidak ada ini berarti strukturnya hanya ada 2, identifikasi dan deskripsi bagian saja. Simpulan dan kesan itu contohnya seperti apa sih? Kalau simpulan ini selalu ada kata atau bisa diiringi dengan konjungsi jadi. Jadi, nah itu simpulan. Kalau kesan di sini itu adalah kesan tuh yang membekas di hati. Kesan kamu terhadap objek itu seperti apa? Misalnya kalian jalan-jalan ke Dufan. Nah, kesan hati kamu tuh saat ke Dufan kayak gimana? Saya merasa senang misalnya kayak gitu. Itu adalah kesan ya. Tapi untuk yang ini, yang nomor 3 ini disimpannya di paragraf terakhir. Oke, itu adalah struktur teks deskripsi. Selanjutnya, jadi ini sudah terjawab ya. Pakai yang mana strukturnya? Dua-duanya juga boleh tergantung teks deskripsinya. Selanjutnya ada penjelasan per struktur. 1. Identifikasi atau pernyataan umum atau deskripsi umum. Ini sama-sama saja. Nah, kalau kalian menemukan di dalam soal pernyataan umum, teks deskripsi adalah itu sama saja dengan namanya deskripsi umum, identifikasi. Ya. Jadi seperti ini Bu kasih analogi. Seperti satu orang yang mempunyai nama panggilan 4. Orangnya itu aja kan, tapi panggilannya banyak. Nih, kalau perempuan kan biasanya namanya Siti Masitoh misalnya. Dipanggilnya Siti, dipanggilnya Itoh, atau dipanggilnya Eneng. Nah, panggilannya banyak tapi orangnya itu saja. Nah, begitupun dengan struktur teks deskripsi yang pertama ini. Identifikasi atau pernyataan umum atau deskripsi umum. Namanya ada 3 ya, tapi itu saja. Nah, untuk identifikasi ini di dalamnya ada berupa gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Ini di bagian awal ya, tentunya mungkin kalau di dalam teks ini adalah di paragraf awal. Biasanya untuk identifikasi ini atau pernyataan umum atau deskripsi umum ini, biasanya di dalamnya itu terdapat, kalau misalnya itu tempat, terdapat lokasi. Misalnya, sekolahku berada di kota Bandung misalnya. Lokasi kalau itu tempat. Kalau misalnya itu objeknya adalah orang, berarti itu nama orangnya. Atau misalnya kalau itu tentang
hewan peliharaan biasanya diawali dengan nama hewan. Seperti itu. Itu untuk identifikasi. Selanjutnya, deskripsi bagian. Gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci. Masih ingat dengan yang kucing kemarin? Nah, kucing kemarin kan ada apa saja kemarin pernyataan khususnya? Bulunya berwarna abu, putih, dan coklat. Ekornya berwarna coklat, matanya berwarna kuning dan hitam. Kemudian apalagi? Tingkahnya menggemaskan karena bla 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 bla. Nah, itu masuk ke deskripsi bagian di mana pernyataan-pernyataan khusus itu berada. Ya. Sama ini juga deskripsi bagian. Penggambaran ciri-ciri tersebut bisa sambil memecah bagian-bagian dari objek secara rinci. Ciri-ciri seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan contohnya yang di kucing ya. Kalau tempat kayak gimana, Bu? Kalau misalnya tempat ya, seperti kemarin contohnya lingkungan sekolahku yang asri, ada pepohonan, ada lapang, ada apa lagi? Taman. Ada apa lagi? Ada kelas. Itu adalah deskripsi bagian. Terakhir, simpulan atau kesan. Sekali lagi, untuk simpulan dan kesan ini berupa kondisional tergantung teksnya, ya. Nah, berisi kesan umum yang didapatkan oleh penulis setelah melihat objek tersebut. Insya Allah ini akan ketika kita next slide-nya akan ada contohnya. Paham strukturnya? Kita lihat contohnya. Judul teksnya Gunung Bromo. Coba kita hitung ada berapa nih untuk Gunung Bromo paragrafnya 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 paragraf. Gunung Bromo adalah sebuah gunung indah yang terletak di Jawa Timur. Kesananya dari atas ini sampai bawah silahkan baca terlebih dahulu. Oke, kalau ini di link YouTube kalian bisa di pause dulu ya untuk membacanya. Selanjutnya Ibu akan ngasih penjelasan nih. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4 paragraf, ini per paragrafnya berbeda struktur. Ya. Paragraf pertama itu sudah pasti identifikasi atau deskripsi umum atau pernyataan umum. Apa nih cirinya? Nah, di sini Gunung Bromo adalah sebuah gunung yang terletak di Jawa Timur. Nah, kemudian kalimat selanjutnya ini merupakan pernyataan umum atau deskripsi umum tentang apa? Gunung Bromo. Selanjutnya, untuk paragraf 2 dan paragraf 3 dan paragraf 4 ini adalah deskripsi bagian. Ini menjelaskan di dalamnya, kalau yang sudah baca, menjelaskan keadaan atau kondisi Gunung Bromo itu seperti apa. Jadi jelas ya, teks ini tidak memiliki simpulan atau kesan, hanya ada identifikasi dan deskripsi bagian. Identifikasi hanya ada di paragraf 1, deskripsi bagian ada di paragraf 2, 3, dan 4. Selanjutnya, contoh judul teksnya Kelinciku. Nah, di sini ada 3 paragraf, 1, 2, 3. Kita lihat nih status struktur mereka per paragraf. Paragraf 1 sudah jelas, identifikasi. Kenapa? Tadi apa-apa? Ada dijelaskan dulu tentang objeknya tentang kelinci. Ternyata seekor kelinci betina bernama apa? Lucy atau Lucy ya. Kemudian kesininya dijelaskan secara umum dulu, Lucy adalah kelinci Persia dan lain sebagainya. Itu identifikasi. Selanjutnya paragraf 2 nih,
Di sini ada memiliki bulu berwarna putih yang halus dan wangi. Kemudian Lucy memiliki mata biru kehijau-hijauan. Lucy suka memakan sayur dan lain sebagainya. Di sini ada berat badan panjang. Ini merupakan apa? Deskripsi bagian. Isinya tentang ciri-ciri dari si kelinci. Baik bentuknya, kesukaannya, kepribadiannya itu ada di deskripsi bagian. Ibu ingatkan untuk deskripsi bagian ini di mana pernyataan khusus berada. Selanjutnya, paragraf ketiga ini baru kesan. Kenapa tadi? Nah, benar, kami selalu bermain di bawah pohon di depan rumahku. Bermain bersama di bawah pohon bersama hewan peliharaan itu menyenangkan. Aku sangat senang ayah memberiku hadiah kelinci. Aku sangat senang ayah memberiku hadiah kelinci. Nah, itu merupakan ciri dari kesan. Struktur teks deskripsi yang ketiga. Gimana? Paham ya? Jadi tidak semua teks deskripsi itu memiliki struktur yang ketiga. Yang wajibnya itu hanya dua, identifikasi dan deskripsi bagian. Paham ciri-cirinya ya setiap struktur? Baik, kalau gitunya hanya satu saja untuk satu teks gitu ya. Paham ya? Selanjutnya gimana? Bagaimana, sudah paham tentang struktur teks deskripsi? Mudah-mudahan paham ya penjelasannya. Insya Allah ibu buatkan secara sederhana dan secara struktur, kemudian mudah dipahami, dan mudah-mudahan niat ibu ini sampai kepada kalian ya, mudah dipahami untuk ilmunya dan bermanfaat. Oke. Waktunya kuis, kita akan masuk ke kuis. Kuisnya di Quizizz. Itu nanti ibu akan share untuk kodenya ya di WA. Tapi setelah diskusi. Paham? Setelah diskusi. Selanjutnya ada PR. Yuk kerjakan tugasnya. Ini tugasnya itu tidak harus dikumpulkan hari ini karena hari ini banyak sekali materi dan ini mungkin tidak akan waktunya tidak akan cukup. Jadi ibu akan kasih renggang waktu untuk mengumpulkannya ya. Apa sih yang harus dikerjakan? Tugasnya telaahlah struktur teks deskripsi yang berjudul Pantai Parangtritis pada halaman 38 dan 3 sampai 39. Jadi di situ ada PG, tapi kalian tidak usah jawab PG-nya, tapi teksnya itu tentang Pantai Parangtritis. Nah, tugasnya apa? Tugasnya menelaah struktur seperti yang tadi ditabelkan. Paham? Seperti yang tadi ditabelkan, tapi teksnya berjudul Pantai Parangtritis. Ya, di situ sudah ada nomor paragrafnya. Nah, nomor paragrafnya itu ada 4. Jadi ada 4 paragraf, kalian analisislah strukturnya. Paragraf pertama termasuk apa ya? Paragraf 2 termasuk apa ya? 3 apa ya? 4 apa ya? Bukti tekstualnya apa ya? Nah, itu yang harus kalian cari. Nah, dikumpulkannya kapan saja yang jelas sebelum tanggal 27 Juli 2020. Link pengumpulannya nanti dibagikan ya. Sekali lagi, dikumpulkannya bisa kapan saja yang jelas tidak mengganggu materi yang lain atau mata pelajaran yang lain ketika pembelajaran masuk ya. Boleh dikumpulkan mau itu besok atau lusa boleh. Pokoknya sebelum tanggal 27 Juli 2020 link pengumpulannya nanti dibagikan. Paham ya?
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.